Cita-cita globalis sekarang ini adalah membangun financial kingdom. Caranya dengan otoritas negara atas mata uang akan dihilangkan. Bagaimana globalis melakukan itu? Kita sederhanakan cara mereka. Kita tahu bahwa Alibaba dan Ant Group yang kaya dan sukses itu ada di salah negara. Dia kaya di negara komunis. Sehingga aset Ant Group jadi BUMN saat ini. Manyun deh tuh pebisnis filsuf yang namanya Jack Ma. Elon Musk terinspirasi karena apa yang terjadi kalau Elon Musk suatu hari di Jack makan oleh sebuah negara, katakan Amerika di bawah Partai Demokrat yang memang heavy on government. Kalau Elon Musk dan grupnya punya komunitas, punya produk, punya pasar yang nilainya mendekati 100 billion dolar per tahun atau sama dengan GDP Indonesia, maka pada saat mereka memerlukan funding tidak perlu ke bursa saham atau IPO, tetapi menerbitkan kripto aset mata uang digital dengan ICO-nya atau Initial Coin Offering. Kripto tadi bisa membeli barang-barang di grupnya Elon Musk dan mitra bisnis lainnya yang sangat luas pasarnya dan banyak pelanggannya. Itulah logika sederhana. Pak, untuk izin ada satu dokumen yaitu ijazah terakhir pemilik perusahaan diminta Pak. Demikian staf saya mengabari saya melalui WA. Saya begitu baca WA beginian saya pastikan lagi dengan bertanya, ijazah sekolah terakhir pemilik perusahaan untuk apa ya? Ini artinya hanya orang yang berijazah lah yang boleh dikasih izin ketimbang yang tidak berijazah gitu ya. Ini negara apaan ya? Peraturan model apa lagi? Saya pun menjawab, sudah 20 tahun saya nggak lihat ijazah saya. Taruh di mana juga saya nggak tahu. Lah, kita aja rekrut karyawan nggak nanya ijazah. Yang penting tahu seberapa lapar dia, seberapa tangguh dan kreatif dia, serta punya keterampilan yang kita butuhkan. Ijazah nggak penting, sama sekali kita nggak tanya. Dan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir kita udah melakukan hal itu dalam kepegawaian kita, semuanya oke banget tuh performanya hingga saat ini. Ini diminta ijazah pemilik perusahaan agar izin dapat diberikan. Hebat! Apa sih cita-cita tak aslinya? Ternyata cita-cita tak adalah menjadi penyanyi dangdut. Halah, ribet bener urusan cita-cita. Oke, aslinya pertanyaannya adalah apa cita-cita globalis aslinya? Cita-cita globalis sekarang ini adalah membangun financial kingdom. Caranya dengan otoritas negara atas mata uang akan dihilangkan. Bagaimana globalis melakukan itu? Kita sederhanakan cara mereka. Kita tahu bahwa Alibaba dan Ant Group yang kaya dan sukses itu ada di salah negara. Dia kaya di negara komunis. Sehingga aset Ant Group jadi BUMN saat ini. Manyun deh tuh pebisnis filsuf yang namanya Jack Ma. Elon Musk terinspirasi karena apa yang terjadi kalau Elon Musk suatu hari di Jack makan oleh sebuah negara, katakan Amerika di bawah Partai Demokrat yang memang heavy on government. Kalau Elon Musk dan grupnya punya komunitas, punya produk, punya pasar yang nilainya mendekati 100 billion dolar per tahun atau sama dengan GDP Indonesia, maka pada saat mereka memerlukan funding tidak perlu ke bursa saham atau IPO, tetapi menerbitkan kripto aset mata uang digital dengan ICO-nya atau Initial Coin Offering. Kripto tadi bisa membeli barang-barang di grupnya Elon Musk dan mitra bisnis lainnya yang sangat luas pasarnya dan banyak pelanggannya. Itulah logika sederhana di dalam mengartikan otoritas negara akan mata uang akan dihilangkan. Inilah mengapa sejak tahun lalu dalam video narasi Vision 2030 Bosman mengatakan mata uang di dunia di tahun 2030 ke atas tidak sebanyak negara lagi. Mata uang global bukan dolar lagi. Underlyingnya bukan emas lagi, bukan hutang, tetapi algoritma pasar konsumen dan produksi mereka. Ini jauh lebih powerful ke depannya karena dunia menjadi digital. Aset digital jauh lebih bernilai dari aset fisik. Kuno fisik itu ke depannya. Kita sebagai manusia berdaulat, patriotis, nasionalis yang anti globalis dan anti penjajahan asing harus punya solusinya untuk mengcounter gerakan globalis karena mereka akan dengan cepat melahap seluruh dunia yang awalnya mereka menggunakan COVID sebagai biological warfare tool. Solusinya bagaimana buat Indonesia? Negara akan punya 2 sistem keuangan saat ini sudah benar. Satu mata uang fiat fisik yang saat ini beredar kurang lebih 6.000 triliun rupiah. Yang satu lagi adalah e-rupiah, digital rupiah. Digital rupiah basisnya adalah create money atau cetak uang berbasis pinjaman. Pertama, minusnya APBN pemerintah, mintakan BI berhutang ke negara. Jangan terbalik, pemerintah
ngutang ke BI. Ngutangnya ke negara melalui BI. BI lah yang menerbitkan surat hutang. Jangan negara yang menerbitkan surat hutang seperti selama ini. Jadi rupiah dicetak sebanyak misalnya APBN dan kredit pinjaman pihak swasta nasional di Bank Nasional. Bank Nasional ngutang ke BI. BI terbitkan surat hutang ke negara. Lalu di ujungnya negara cetak uang. Semua tanpa bunga. Hanya biaya uang atau cost of money paling 1% setahun. Untuk Bank Nasional ambil sebagai jasa penyimpanan dan jasa administrasi. Dibebankan ke kreditur termasuk ke pemerintah. Maka Indonesia dengan rupiah akan menjadi sarana percepatan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan rupiah menang. PDB nasional bisa naik 50% setiap tahun dan GDP per kapita nasional setiap tahun bisa naik 50%. Sehingga di tahun 2030 GDP per kapita Indonesia bisa 25.000 dan di tahun 2045 bisa menjadi 100.000 dolar per kapita di atas Amerika dan Tiongkok. Yang bilang ini halu pasti nggak berani mimpi. Kalau kita mah tukang tidur, tukang mimpi. Berani aja kalau mimpi mah. Yang takut kalau benar-benar kejadian GDP per kapita Indonesia jadi 100.000 di tahun 2045. Takut lupa diri Indonesia nyaplok ASEAN dan nyaplok negara-negara kecil selatan Pasifik. Pak, untuk izin ada satu dokumen yaitu ijazah terakhir pemilik perusahaan diminta Pak. Demikian staf saya mengabari saya melalui WA. Saya begitu baca WA beginian saya pastikan lagi dengan bertanya, ijazah sekolah terakhir pemilik perusahaan untuk apa ya? Ini artinya hanya orang yang berijazah lah yang boleh dikasih izin ketimbang yang tidak berijazah gitu ya? Ini negara apaan ya? Peraturan model apa lagi? Saya pun menjawab, sudah 20 tahun saya nggak lihat ijazah saya. Taruh di mana juga saya nggak tahu. Lah, kita aja rekrut karyawan nggak nanya ijazah. Yang penting tahu seberapa lapar dia, seberapa tangguh dan kreatif dia, serta punya keterampilan yang kita butuhkan. Ijazah nggak penting, sama sekali kita nggak tanya. Dan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir kita udah melakukan hal itu dalam kepegawaian kita, semuanya oke banget tuh performanya hingga saat ini. Ini diminta ijazah pemilik perusahaan agar izin dapat diberikan. Hebat. Memang membuat perusahaan baru sulitnya setengah mati di Indonesia ini. Yang diuntungkan adalah pemain lama yang namanya oligarki. Ada aja permintaan dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi. Efeknya sulit melawan secara sehat berkompetisi bisnis dengan para oligarki lama. Jangankan melawan oligarki lama, melawan oligark KW1, KW2 yang telah bercokol lama dan merubah peraturan agar lawannya atau calon lawannya yaitu kita-kita, para UKM yang mau membesar jadi tidak bisa tumbuh. Dikerdilkan dengan berbagai cara. Paling gampang adalah dengan memainkan peraturan di banyak departemen. Jadi mengerti kan mengapa kalau Newman jadi mendapatkan mandat 2024 nanti BUMN jadi tinggal 20 agar nggak banyak peraturan-peraturan kebirokrasian dan negara jadi lebih lincah, negara jadi lebih swasta, lebih B2B, lebih bisnis to bisnis. Misalnya izin BPOM, juga izin untuk ikut tender proyek pemerintah, untuk kerjasama dengan BUMN. Aneh-aneh syaratnya. Benar-benar dirancang untuk pemain lama bisa menang. Mafia lama selalu diuntungkan. Persyaratannya itu untuk mematikan lawannya. Lah, memang mereka yang buat kok untuk kepentingan mereka. Inilah Indonesiaku yang ekonominya naik 7% katanya di kuartal ini. Yang naik apanya? Oh iya, yang naik para oligarnya. Rakyatnya mah Senin Kemis, hari Senin nyeneni, hari Kemis ngemis. Terus bagaimana Pak mengenai jasa? Demikian WA berikutnya dia bertanya. Saya pun menjawab, ganti nama saya semua keluar dari PT. Ganti nama supir saya. Lalu minta notaris buat surat kuasa di bawah tangan bahwa dia jual semuanya ke saya 100% balik. Dah, pinjem nama dia aja. Ijazahnya SD kalau nggak salah dia. Atau apa ya, atau nggak sekolah kali ya. Dia kayaknya nggak punya ijazah. Lupa saya. Maklum 10 tahun kerja dia sama saya bagus. Dan saya nggak tanya sekolahnya apa. Mudah-mudahan ada ijazah SD. Bolehlah tamatan SD punya aset miliaran. Nanti tak naikin gajinya sedikit buat uang pinjam nama. Buat duit anaknya di kampung sekolah perlu tambahan pulsa. Kasihan sekarang terbatas dibagi-bagi dengan kakak-kakaknya. Tapi izinnya nanti keluar nggak ya? Masa lulusan SD dan orang tak berijazah boleh berusaha dan menjadi kaya? Ya nggak boleh kali ya. Ya nggak tahu juga. Lagi kita coba ini. Lulus nggak?